Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Obras, obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Bersama saya, Indah Apri Astuti selaku host di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang satu topik yang penting sekaligus sangat dekat dengan kehidupan banyak keluarga, yaitu cegah depresi pada ibu pasca melahirkan. Sahabat Obras, mari kita perkenalan dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Ibu Anissa Baitina MPSI, psikolog, dan Bapak Haji Muhlisin, sarjana teknik. Silahkan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Baitina, saya psikolog. Saat ini saya berpraktek mandiri di Cipiring, kemudian praktek juga di Rumah Sakit Islam Ahmadiyah. Ya, terima kasih. Silahkan Bapak Muhlisin untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum pemirsa dan Mbak Indah selaku host dan guru saya langsung dari psikolog. Saya Muhlisin, kebetulan saya Komisi G dari Kabupaten Kendal yang kemarin sudah ikut obras juga ya, tapi diminta lagi mudah-mudahan bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalannya. Bisa kita mulai obrolan sehat siang ini? Ibu, Bapak? Bisa. Baik, untuk topik siang ini kita akan membahas terkait depresi pada ibu pasca melahirkan ya, Ibu dan Bapak. Pertama-tama kita membahas terkait apa sih depresi dan baby blues itu gitu ya. Karena memang sepertinya di sekitar kita itu banyak sekali ya ibu-ibu pasca melahirkan itu yang merasakan depresi atau sedih seperti itu ya Ibu. Mungkin dari sudut pandang Bu Aisyah bisa dijelaskan apakah depresi dan baby blues itu ada perbedaannya? Ya, memang fenomena ya ini Bu Indah ya, apa ya istilahnya ibu-ibu yang mungkin baru pertama kali punya anak ya, atau mungkin yang sudah punya anak berapa tiba-tiba kok kayak nggak enak gitu ya rasanya ya Bapak ya, nggak enak rasanya, hatinya rasanya kok galau gitu. Apa nih, kenapa nih? Itu memang ada depresi yang khusus ditegakkan diagnosanya untuk ibu pasca melahirkan. Disebutnya itu di panduan diagnosa yang namanya postpartum depression atau istilah PPD atau depresi ibu pasca melahirkan. Kalau depresi, kita ngomongin depresi ya, enggak ya, depresi kan sudah gangguan mental berat ya, yang berat tandanya juga macam-macam. Nah, di sini juga dialami nih sama si ibu yang barusan punya anak ini, kayak sedih, cemas, gelisah, tiba-tiba nangis atau ya muncul gejala-gejala depresi, nggak bisa tidur dan sebagainya. Lah bedanya depresi sama baby blues, kita tahunya baby blues nih, ya sering muncul di sosial media di masyarakat baby blues. Bedanya depresi sama baby blues, kalau depresi tadi gangguan mental berat yang dialami sama ibu melahirkan. Kalau baby blues sebelum jadi barusan banget melahirkan, di beberapa hari pertama awal itu dijelang. Nah, kalau baby blues itu perbedaannya dengan si postpartum depression itu di jangka waktu. Kalau baby blues itu hanya beberapa hari, maksimal di 2 minggu awal pasca melahirkan, 2 minggu maksimal. Dan itu langsung menghilang selama 2 minggu itu, paling 5 hari, jadi penyesuaian gitu. Kalau depresi itu penegakan diagnosisnya itu di 2 minggu, jadi nggak bisa tidur selama 2 minggu.
sedih berkepanjangan selama minimal 2 minggu, nggak bisa beraktivitas, kurang semangat selama 2 minggu. Itu bedanya di situ. Lebih parah, dan kalau baby blues masih bisa ditanggulangi sendiri dan berangsur membuat. Biasanya seperti itu. Baik, Bu Anissa, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang ada bedanya ya Bu ya antara depresi dengan baby blues sendiri ya. Karena orang awam ataupun kita sendiri itu memang menyebutnya itu istilahnya baby blues. Iya, baby blues. Tapi dari penjelasan Ibu sendiri itu tadi berbeda ya. Jangka waktunya berbeda. Nanti untuk baby blues sendiri itu bisa berangsur-angsur membaik. Berarti nanti harus ada support system dukungan dari keluarga ya Bu ya. Dua-duanya harus ada support system dari keluarga tentunya ya Bu ya. Suami Ya terutama ya. asal nggak LDM ya. Oh iya. Dia kan selesai. Ya bisa video call sih. Iya. Bu Anissa, untuk tanda-tanda dari atau sinyal-sinyal bahaya dari baby blues atau depresi itu sendiri, itu bisa nggak sih dikenali oleh ibu, suami, atau bahkan keluarga terdekat? Bisa nggak sih Bu tanda dari sana? Bisa banget, karena pasti akan menunjukkan perbedaan. Sebelumnya nggak gini kok jadi begitu, gitu kan? Iya. Jadi orang pasti kan kelihatannya nggak usah itu, kita tangan sendiri tiba-tiba diam itu kan juga kita nggak gitu. Kamu itu butuh awareness atau kepekaan dari si anggota keluarga. Dia mau nunjukin tanda-tanda segimana pun, kalau keluarga nggak peka ya nggak ketahuan juga. Gitu ya. Jadi yang pertama kali kita lihat tetap perubahan secara fisik ya, maksudnya secara yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kayak kok tiba-tiba ngelamun, tiba-tiba nangis, atau mungkin ibu-ibu yang kali capek banget. Tiba-tiba dia kayak gitu yang sebelumnya nggak pernah lihat nih si ibu nih. Jadi ada perubahan secara fisik juga, dan secara psikologisnya mungkin jadi nggak fokus, ya gampang lupa, terus juga gampang sakit, tiba-tiba kalau sakit perut, tanda-tanda yang waspadai lah istilahnya sebagai orang terdekat ya. Jadi ketika si istri atau saudara kita yang baru melahirkan kok agak lemas nih, kayak tiba-tiba anaknya nangis kok dia diam aja gitu ya. Biasanya harusnya anak nangis langsung diangkat atau didiamin gitu ya. Ini kok tinggal tidur madep ke belakang misalnya anaknya di sini nih, terus ibunya madepnya ke sana. Waspada nih ya. Itu harus bisa. Siang ini kita sudah kedatangan narasumber kita lagi ya, Bapak Dedi Asgari Setiawan Eskom dari Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Selamat datang Pak Dedi. Selamat datang Mbak siapa? Indah. Mbak Indah, ya. Selamat datang Mbak Indah. Bapak, mohon maaf kita tadi udah mulai duluan. Oh iya, saya yang mohon maaf karena tadi masih rapat terkait anggaran BPJS. Baik. Kami tadi sudah berbincang-bincang ya Bu Anissa, Pak Mulisir terkait depresi ibu pasca melahirkan. Tadi kita membahas terkait pengertian dari perbedaan depresi dan baby blues. Gitu Pak. Ya, ternyata ada perbedaannya Pak, depresi sama baby blues. Gitu. Kita lanjut lagi ya Bapak. Monggo. Kita lanjut Bu Anissa. Tadi kita sudah membahas antara perbedaan depresi dan baby blues ya. Kemudian apa saja sih Bu faktor resiko yang bisa membuat seseorang itu lebih rentan terkena depresi setelah melahirkan? Ada 3 sebenarnya, dari biologis, psikologis, dan sosial ya. Dan terakhir dari dirinya sendiri, faktor self-nya sendiri. Ya. Dari biologisnya mungkin yang pertama, si ibu ini punya tantangan secara kesehatan, kayak mungkin ibu ini menderita diabetes, darah tinggi, jadi kan mempengaruhi emosional dengan diabetes, mungkin tingkat emosionalnya lebih
tinggi berpengaruh sekali. dengan indikasi diabetes ya, itu mungkin. Nah, kemungkinan kedua secara medisnya ya, ini sih ini memang punya sakit-sakit tertentu juga selain diabetes itu kayak punya selalu ya nggak bisa stres ya nggak bisa kena pikiran terlalu berat mungkin ya, terus kondisi anak di dalam kandungannya juga yang sebelum dilahirkan kondisinya sudah didiagnosis sama dokter kenapa misalnya jadi kalau pikiran ya. kalau kondisi anaknya mungkin sudah didiagnosis Down syndrome mungkin mungkin ada kondisi medis tertentu yang bikin ibu ini stres ya sebelum lahirnya si anak ini ibu sudah punya tekanan stres itu. Terus kemudian secara psikis ibu dari dunia sosial ibu ini tidak mendapatkan dukungan dari suaminya mungkin ada permasalahan dalam rumah tangganya kurang komunikasi sama suaminya dari mulai hamil atau dengan keluarga atau dengan lingkungan. Tadi yang mitos-mitos itu ya, banyak mitos-mitos selama hamil, apalagi ibu baru ini ya. Baru masih dengerin mitos-mitos masuk ke semua. Lalu jadi yang mungkin disarankan untuk sesar. Itu ada yang kepengennya normal, tapi di sama dokter diminta untuk sesar. Artinya perbedaan antara keinginan sama realitanya ya, jadinya ibu jadi stres. Jadi kalau juga masyarakat tadi sosial kaitannya sama sosial ya, ibu sesar tuh belum jadi ibu. Iya. Ada bahasa belum menjadi ibu yang sempurna itu lahirannya itu nggak normal. Tidak sakit sesar, padahal pikirnya nggak usah dibilang sakit. Itu dulu, itu yang dulu. Kalau hari ini sudah bisa jalan ya, itu nggak bisa jalan. Manfaatnya belum bisa menjadi surga untuk anak-anak. Ada yang Pak ya. Itu jadi sosial, psikologis, ya, mempengaruhi dua-duanya itu. Kalau kemudian masalah ekonomi ini yang agak Paling penting. ekonomi kayaknya sama. Yang prioritas rentan. Betul sekali Pak. Ekonomi sama mungkin anak yang tidak direncanakan. Nah, Sebenarnya mau mati dulu hamilnya nih, tiba-tiba hamil. Dengan kondisi mohon maaf nih baru keluar dari pekerjaan atau baru ada apa usahanya lagi turun kok hamil gitu. Jadi koordinasi psikis dan sosial itu juga mempengaruhi sekali kondisi ibu ketika nanti melahirkan. Khususnya terakhir kondisi diri sendiri memang problem solvingnya si ibu ini nggak terlalu bagus, jadi lebih sering memegah mungkin, terus lebih sering untuk lari dari permasalahan ya, atau nggak cerita sama siapa-siapa. Jadi cara dia menangani permasalahan selama ini pun kurang. lambat ya. Mungkin dia membawa masalah sebelumnya di dalam pikiran keluarganya nih, mungkin ya dari orang tuanya kok nggak terlalu mendapatkan yang Masalah lalu atau orang cerai setelah dia lahir mungkin tiba-tiba atau anggota keluarganya meninggal saat dia hamil, jadi mempengaruhi dia dalam berpikir keegoisnya kalau orang-orang ibu-ibu yang punya Gini, kalau ibu baru melahirkan sering ngomong sama bayinya, itu dikatakan dia depresi, iritus, apakah itu normal? Karena istri saya itu posisinya itu baru ini baru 1 bulan, jadi ya emosionalnya itu memang seminggu pertama, kedua, ketiga. Pertama itu memang luar biasa, butuh pendampingan. Terus yang 2 minggu sebelumnya, sekarang sih sudah mendingan. seminggu ya. Minggu pertama itu memang sering mungkin kayak nangis sendiri, nanti
ngomong sama bayinya sendiri. Waktu itu saya juga merasa takut juga karena Tentang karena yang anak pertama dan kedua tidak seperti itu. Berbeda ya Itu Pak. loh. Karena anak saya yang pertama dan kedua itu kan lahirnya 2014 sama 2016. Saya lagi. Jaraknya kan lama. Nah, apakah zaman dulu itu belum ada yang namanya baby blues? Nah, ya makanya kan kalau sekarang saya kan sedikit mengenal nih. menyesuaikan perkembangan zaman. Iya. Sudah ada dari zaman dulu ya Pak. Iya, cuma istilahnya aja. Oh iya ke sana. Nggak apa-apa. Pertama kali punya anak. Setelah diteliti, ya. Namanya baby blues. Ya ini untuk istrinya Pak Dedi ini bagus ya ngajak ngomong anaknya. Berarti kan mensimulasi si baby Iya. sesuai dengan kondisinya Berarti kan normal nggak masalah. Tapi kita kan takut juga. Bagaimana baby blues? Coba anak ini marah-marahin Pak. Iya. Ini wajar. Mama capek. Nangis, istilahnya nangis, nangis sendiri gitu loh kadang. Terus masih minggu ya? Iya. Tapi sekarang sudah itu ya Pak ya. Sudah, sekarang sudah biasa lagi. Sudah biasa. Iya. Baik, kalau faktor risikonya memang banyak sekali ya. Ada faktor dari sosial, ekonomi, terus kemudian diri sendiri itu seperti apa gitu ya. Permasalahannya banyak sekali ya. Itu kalau suami. Oh ya, itu pasti ya faktor Apapun suami. masalahnya kalau suami yang Nah. mendampingi, Iya. tenang itu Tenang. ibunya itu. Istrinya juga Pak ya. Iya. Iya. Itu makanya itu istilahnya apa? Ketunggal saja. Ya. Ya, sudah ayam Ayam. gitu ya Pak ya. Betul. Berarti Pak Dedi ini tipe suami yang pengertian bahasa. Suami siapa? Ini istrinya nggak santri ya. Baik, kembali ke topik cegah depresi pasca ibu melahirkan. Ini untuk anggota dewan yang saya mau bertanya. Untuk masalah depresi pasca melahirkan ini, apakah ada kebijakannya Pak dari Bapak Dewan sendiri mungkin bisa diceritakan Pak? Baik pertanyaannya kaitannya Kebijakan. dengan kebijakannya. Iya. Saya pikir kalau si pasien baby blues atau yang mengalami depresi ini teridentifikasi ya, Iya. harusnya pengaruh. Iya. Karena apa? Kan harus ada semacam pelayanan konseling ya, Iya. konsultasi. Makanya perlu artinya. Nah artinya itu mau diadakan di mana? Di puskesmas atau di rumah sakit Vaskes 2, hanya fase 1 juga ada. Nah ini kan mesti mempengaruhi kebijakan. Kebijakan apa? Ya alokasi anggaran. Ayo Pak. Betul Pak. Makanya ini perlu bagaimana mengidentifikasi pasien-pasien yang kena itu penting karena coba ini kaitannya kalau hari pertama kelahiran yang 1000 hari pertama kelahiran ya Iya. HPK Iya. yang terdampak sekali ya Iya. kesehatan bayi bagaimana seorang ibu yang mengalami depresi air susunya bisa diberikan normal nggak kepada bayinya kan pasti akan mempengaruhi Berpengaruh ya Pak. ya sementara apa periode emas hari 1000 HPK itu penting sekali untuk mencetak generasi yang ber-IQ tinggi itu maksudnya pengaruh. Baik Pak. Kalau untuk di Kabupaten Kendal sendiri sudah ada kebijakannya Pak terkait ini depresi pasca melahirkan? Sepengetahuan saya Sebenarnya belum ya. ya sepengetahuan saya belum karena ya itu tadi ahli psikologi klinis ya itu yang bisa
memberi konseling seperti itu. Di RSUD sih mungkin belum ada, apalagi di tingkat puskesmas. Iya. Ya barangkali ini bisa menjadi wacana kami untuk mendiskusikannya di forum dengan TAPD. Ya karena era sekarang itu psikologi itu penting juga. Penting sekali ya, Pak, ya. Dengan tekanan mental terhadap pekerjaan itu kan juga bisa mempengaruhi pikiran juga, pressure Betul. dari pekerjaan. Ini sebenarnya ya mungkin nanti kita ada mungkin Jadi sifatnya menjalani sifatnya ya solusinya sebelum ibu itu melahirkan sudah ada semacam konseling ya, konsultasi pelayanan konsultasi yang bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah supaya anak-anak yang baru lahir tidak ketemu ibu yang depresi. Ya, bagus sekali Bapak. Ini, semoga ya Pak lah ke depannya kita bisa ada kebijakan terkait depresi pasca melahirkan. Nah, sedikit cerita nih Pak, untuk di KUA sendiri ini sudah ada bimbing ya namanya, bimbingan perkawinan ya. Nah, di bimbingan perkawinan, ya betul Pak, di bimbingan perkawinan sendiri itu ada penyuluhan dari kesehatan, terus kemudian dari PLKB, seperti itu. Kita berkolaborasi. Itu juga ada sosialisasi terkait KESPRO, terus kemudian cara mengasuh anak itu sudah kita berikan penyuluhan seperti itu. Mungkin dari hal-hal kecil semacam itu bisa meminimalisir depresi pasca ibu melahirkan. Ya, buat saya jadi terinspirasi nih, ada sosialisasi ini. Iya. Ya, Penting ini Pak, sosialisasi. dengan tema ini sama. Ya, iya. PKK ya. Intinya ibu hamil itu supaya tidak depresi jangan sampai kesepian. Gitu loh. Itu kuncinya jangan sampai kesepian, bahaya kalau kesepian. Iya. Ya nanti ngalamun tiba-tiba. kalau kesepian itu bukan masalah. Yang kali ini temanya gue hamil Pak di sini. Jadi itu jangan sampai kesepian. Lanjut Bapak Ibu, kita sekarang membahas terkait dengan dampak dan cara penanganan dari depresi ibu pasca melahirkan ya. Bila tidak ditangani, ibu depresi pasca melahirkan itu akan terjadi seperti apa ya Ibu Anissa? Bisa dijelaskan Ibu? Namanya gangguan problem suatu penyakit pasti ada perjalanannya, tidak langsung tiba-tiba jadi kronis ya. Tadi awalnya dari plus nih baru seminggu, 3 hari, 4 hari, seminggu hilang deh kayak istrinya Pak. Di sini seminggu alhamdulillah nih masih bisa diatasi sendiri ya udah rutin ya kayak gini. Kalau semakin berlarut lebih dari 2 minggu kita katakan sebagai depresi. Kalau depresi nggak ditangani, dia semakin dalam lagi. Namanya bisa ke arah psikotik postpartum, psikotik yang sudah masuk halusinasi. Berhayal itu ya. Melihat sesuatu. Mendengar. Itu bahaya sering Itu di seperti berita-berita yang kalian bayinya dimasukkan ke sumur. Iya. Dapat bisikan goib Bunuh diri sama-sama. Iya. Kita melakukan sama-sama itu kan kalau itu sebenarnya saya baca itu ekonomi ya, karena suaminya habis PHK atau apa, dia bingung dan mereka di RT juga ya, jadi mempengaruhi polanya si pola berpikir si ibu ini. Ya semakin lama pasti anak semakin dalam, larutnya semakin dalam jadi psikotik tadi. Ekstrimnya sampai ke bunuh diri bisa. Ya, bunuh diri bisa. Saya membunuh anaknya juga, bayinya juga dibunuh. Kemudian juga pastinya tidak akan ada bonding atau kedekatan yang baik antara ibu sama anaknya. Mas ibunya udah dari awal udah gak mau sama anaknya, udah benci sama anaknya. Gimana anak mau tumbuh dengan anaknya kali? Ya, gimana anaknya mau tumbuh kalau ibunya stres, depresi, benci sama anaknya nih, ketemu anaknya tuh udah gak suka, udah gak suka lihat anaknya udah menangis, lihat anaknya udah mau marah, perkembangan anak juga gak akan penting.
jadi ngalaminnya juga semakin dalam, nangisnya juga semakin dalam, gangguan-gangguan juga akan masuk lebih banyak pola yang bisa. Iya. Jadi atau gimana gitu. Seperti gangguan jiwa ya, Ibu, yang berarti bisa harga diri rendah, terus kemudian melukai Diri sendiri. melukai Iya. anaknya juga ya, hebat sekali. Depresi, psikotik itu katanya benar-benar dengan pikiran yang sudah tidak rasional lagi. Gitu. Jadi ketika tidak tertangani dengan baik, ya akan melari jauh ke dalam ke gangguan-gangguan yang lain. Harus segera ditangani. Bahaya sekali berarti ya Bu ya, jika tidak segera ditangani. Memang betul sekali tadi yang disampaikan sama Pak Diki ya, suami harus mendukung penuh itu. Oh, itu sih. Saya pengalaman sendiri ya, saya pengalaman sendiri. Bisa bercerita. Itu suaminya pengangguran kenapa? Berarti Bukan hanya duduk dia. ini berarti tugas kita nih Pak sebagai tetangga, misalnya tetangga kita ada yang mengalami depresi, terus kemudian ya mohon maaf kalau suaminya belum ada kerjaan, nah pertolongan pertama yang kita lakukan itu harus ngapain gitu. Ya, saya ini seperti itu ya. Jadi menurut saya pentingnya sosial kemasyarakatan ini jadi penting. Artinya itu yang harus berada dengan membahas semacam kado ya. Itu menurut saya jadi penting Oh iya betul. buat ini. Mood booster gitu. Iya, booster. benar. Nah, itu karena ya bagi keluarga yang status ekonominya kurang mampu juga menyenangkan itu kado. Meringankan. Ya, salah satu ini bukan menjadi program pemerintah tapi sosial masyarakat. Kemudian gini Bu, kalau misalnya Ibu mengalami depresi pasca persalinan gitu ya, sudah parah ya, berarti harus segera datang ke psikolog nih ya Bu ya, berarti ya. Nah kalau mereka ini kurang tahu nih misalnya gimana sih caranya saya supaya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini yang depresi ini, dia nggak tahu wadahnya itu gimana, itu nggak tahu itu gimana Bu? Nanti ya itu tetangga lagi ya, atau mungkin tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan IPAS bisa memberikan rekomendasi atau bisa mengarahkan ke sini, atau mungkin tenaga kesehatannya memberikan nasihat-nasihat gitu ya Bu ya. Dan konseling bisa juga dilakukan Iya. sama siapa saja istilahnya ya yang bisa memberikan penguatan. Kalau di kemarin itu Pak kita ya sempat lakukan kan. Jadi apa namanya seminggu itu minggu bedanya itu datang gitu kan. Iya. Sampai dia cerita dulu aksi saya itu nggak lancar gini-gini. Gimana ya kan? Alhamdulillah bedanya itu mungkin sudah senior juga ya, jadi bisa memberikan motivasi, edukasi kepada saya itu kan, jadi kita motivasi gitu ya. Jadi semakin kesini akhirnya semakin lancar gitu. Dia enggak, mungkin dia sempat jadi dulu juga waktu itu ya, informasinya aja. Ini memang apa namanya dari kasus mungkin bisa memberikan apa ya istilahnya edukasi lah, edukasi terkait dengan kondisi ini. Jadi memang kita semua harus aware gitu ya, berkolaborasi antara ya masyarakat, kemudian tenaga kesehatan sama Bapak Dewan, terus Ibu psikolog juga nih harus sama-sama gitu ya terkait dengan depresi Ibu pasca persalinan. Bapak Dewan, untuk mendorong screening kesehatan mental pada ibu hamil dan nifas di Paskes itu dari Dewan sendiri ada upaya-upaya apa untuk saat ini mungkin? Iya, jadi kalau dari ini terkait upaya kami di Dewan untuk mendorong screening kesehatan mental, jadi hari ini memang dari Puskesmas itu kan juga ada program juga, juga sudah ada program cek kesehatan gratis. Nah, kemudian termasuk apa ya, itu dalam bentuk screening, termasuk juga hari ini kegiatan posyandu ya terus dari desa-desa itu juga sama, itu juga dalam bentuk apa screening
seringnya baik kepada ibu pasca melahirkan maupun kepada bayinya juga. Di situ kan hari ini dalam kami kan di puskesmas juga hari ini kita sudah mengadakan kegiatan yang itu untuk pendampingan ibu hamil. Seperti itu. Ya, baik Pak. Untuk saat ini memang sedang berjalan cek kesehatan gratis. Ada juga. Iya, betul sekali Pak. Makanya Kendal itu kami pas waktu rakor itu peringkat 22 kelihatannya se-Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah itu menjadi salah satu tumpuan nasional program cek kesehatan gratis. Makanya ini akan dilakukan percepatan katanya supaya nanti targetnya itu kemarin 90% masyarakat di Kendal itu Desember nanti sudah melakukan screening. Penting juga ya. Menyasar semuanya ya Pak. Betul. Sasaran siklus hidup ya. Iya. Mulai dari bayi balita Iya. sampai lansia. Semua. Nah Pak, untuk terkait peraturan ya, pasti kalau peraturan ada pro ada kontranya gitu ya. Nah, tantangan untuk saat ini itu terkait implementasi program kesehatan mental khususnya ibu pasca persalinan di daerah Kabupaten Kendal itu tantangannya apa Pak? Ya, Atau kendala-kendalanya? kalau tantangannya kan sebenarnya terkadang ibu pasca melahirkan ketika mau dikonseling sama dari teman-teman kader kesehatan maupun dari kader KB itu kan terkadang ada yang menolak. Iya juga. betul. Tidak semua itu welcome, tidak semua itu mau. Nah, karena terkadang mungkin dia punya permasalahan lah atau dia punya sakit apa itu yang dia sembunyikan nggak mau orang itu lain tahu. Nah, takutnya itu kan seperti itu, makanya masih banyak hari ini ya, baik itu masyarakat yang hari ini ibu hamil, ibu pasca melahirkan itu ketika ya kita mau melakukan konseling dari teman-teman pendamping kesehatan sama KB itu kan penolakannya itu Iya, menutup diri ya. Iya. Orang Mitos-mitos juga masih sangat kental sekali di itu yang wilayah paling kita. sulit itu kalau dalam sejarah pedesaan kalau udah bilang mitos, itu sudah Percaya banget ya Pak ya? iya, kita mau menjelaskannya akhirnya bingung. Kalau orang sudah percaya sama itu kita mau beri edukasi apapun Mental. susah. Kita mau ubah mindsetnya, pola pikirnya itu agak susah juga. Edukasi ke mbah-mbahnya. Oh iya bisa. Pertemuan ilmunya. Jadi tadi yang seperti disampaikan, hari ini kayak orang tua kok sama orang tua kita lah atau mbah kita, pengennya itu kan seorang wanita atau seorang ibu hamil mesti pengen lahirnya itu normal. Iya. Itu kan juga mengaruhi psikis, psikologis Ibu. ibu. Itu jadi pengennya tuh, wah kamu kurang jalan-jalan ini, kamu kurang gerak, mager, kayak di kasur. Nah, itu kan malah Nambah beban gitu ya Pak. nambah depresi dan menyangkutkan juga itu kesehatan mental maupun kesehatan dari bayi terkait itu yang tinggi preeklamsi. Preeklamsi ya. Nah, betul nanti ya. Dari edukasi itu yang generasi Berarti ya seperti kita mensasarnya sudah benar ya Pak ya, Iya. saking gitu ya, Iya. memberikan bimbingan kepada calon menanti gitu ya. Sama mbaknya gitu ya. Mungkin Kalau itu baiknya ya, ya. terkait konseling sebelum menikah itu lebih kepada ini. Kalau menurut saya nggak tahu kalau dulu saya waktu jadi kepala desa Iya. pernah itu tapi anak-anak yang harus mengikuti pelatihan pembekalan ya. Oh iya, namanya Lebih pembekalan. kepada jangan sampai pernikahan cerai. Lebih ke itu ya. Iya. Ya. Janganlah ditekankan Iya. pernikahan banyak anak takutnya masih muda, belum punya Emosinya juga iya gitu dan bisa lebih
lebih ke itu yang saya tahu kemarin. Iya. Nah mungkin yang sekarang itu perlu lebih fokus ke ranah kesehatan mental ibu dan bayinya. Penting. Alhamdulillah ya di sini sudah berjalan Pak antara PLKB, KUA dan Puskesmas sudah berkolaborasi untuk mencegah stunting juga ya. Oh iya. Dan Kendal ini Iya, betul. kasus stuntingnya masih cukup tinggi. Tinggi, kematian ibu dan bayinya sudah meningkat. Lanjut, saya ingin bertanya lagi nih sama Bu Aksan. Bagaimana sih Bu sudut pandang dari psikologi tentang pentingnya screening kesehatan jiwa di Vaskes Secara umum. secara umum ya, Ya. menurut Ibu? Yang penting sekali Ibu maksudnya kita harus deteksi awal ya. Sekarang pengennya kan mencegah sebelum mengobati ya, jadi kita tak tahu dulu mana mungkin di mana nih yang punya kerentanan atau problem-problemnya lebih banyak tuh apa. Jadi kita kan bisa tahu nih yang mesti kita lakukan selanjutnya bagaimana. Penting itu. Jadi dan screening itu kan nggak apa ya, istilahnya nggak harus dengan pensil gitu. Iya. Mungkin ada curiga orang ini yang ini agak perlu diperhatikan. Tapi kita datangin yang screening secara verbal, kita probing. Jadi kadang kan kalau ngecekin kan ada namanya sosial disabilitas ya, Bu. Jadi kan apa ya istilahnya mengerjakan sesuai dengan anggapan sosial biar dianggap baik, nggak dianggap nggak ada masalah ini tidak semua. Jadi kan kurang begitu maksimal. Iya. Kalau kami mungkin psikolog ketika mengisi kok tidak semua. Kita probing satu-satu. Jadi pertanyaan kembali dengan bahasa mungkin yang kita sendiri, bahasa dari kita sendiri atau bahasa yang bisa mereka pahami, benar-benar bisa untuk menggali yang sebenarnya orang yang kita curigai itu benar nggak sih ada permasalahan atau nggak semua, nggak bermasalah semua. Gitu. Iya. Jadi penting sekali ini ya. Kalau itu home visit itu juga bisa. Bisa sebenarnya. Karena terkadang orang yang kena gangguan mental Iya. diajak nggak mau. Nggak mau, aku juga marah. Apalagi kalau dibawa ke psikolog, aku apa gila? Kan seperti itu, apa aku gila? Tapi dibawa ke psikolog, berarti memang Jemput bola, kalau boleh ada tenaganya, ada waktunya, nggak salah juga. Dulu saya pernah sampai kerja juga di Batu, Jawa Timur, yang saya dulu sekolahnya di Malang itu memang ibu apa ya? Kalau di khusus namanya apa ya Bu yang untuk di ODGJ khusus utama ODGJ kayak pojok apa gitu, di khusus pasangan jiwa. Nah itu 1 bulan sekali itu beliau ke rumahnya karena ODGJ itu menanyakan kondisinya bagaimana, obatnya yang habis yang apa, habis yang mana. Beberapa hari itu jangan saya kuliah gitu ada di kalau diajak itu kan nggak mau apalagi ada semua gitu ya kecil semua Yang bagus sebenarnya sudah ada kunjungan seperti itu belum nih? kunjungan apa? Ya kunjungan ke orang Sudah kok dari lakukan terus kesehatan sama KKP itu kan begitu Sudah. langsung didata. Yang pertama kan data bayinya, panjangnya, beratnya, semua sudah ya. Juga ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah oleh kader, terus kemudian oleh tenaga kesehatan. Saya juga dikunjungi Pak, di edukasi juga. Begitu. Nah, untuk Pak Musa di sini karena ada pengalaman sebagai kades ya tentunya ya. Saya mau tanya nih, peran desa, kader dan komunitas dalam mendukung kesehatan mental ibu baru melahirkan itu apa saja ya Pak? Peran dari desa, dari ibu kader, dari komunitas, itu mungkin bisa Pak Mulisin ceritakan ya? Kalau bisa biasanya memfasilitasi Pak. Artinya kan ada teman-teman yang PLKB dari kecamatan, kemudian bisa desa, kemudian yang dari puskesmas juga.
berkolaborasi ya dengan keahlian itu yang di bawah naungan PKK. Itu kita di desa nyupport anggaran. Ya, bisa untuk apa kalau bagi yang baik yang masih hamil maupun yang sudah punya bayi bisa biasanya itu keliling nanti di rumah-rumah kalian itu apa namanya itu nanti sambil membawa makanan bergizi. Jadi diberi makanan tambahan Iya, Pak, ya, ketika bisa. kunjungan. Ya, di samping biasanya ada program yang dari teman-teman puskesmas termasuk membawa susu segala itu. Contoh saya itu. Tapi desa yang pasti waktu zaman saya sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu melalui lembaganya PKK. Jadi mungkin nanti bisa nih ya Pak ya di Bisa. Kabupaten Kendal Dan saya pikir sekarang udah banyak desa-desa yang peduli. Ya. Ada sih Pak, ya memang di wilayah Puskesmas Piring itu yang belum. sudah berjalan semua seperti itu. Cuman mungkin apa ya tambahan anggarannya. Saya Pak. Iya. Ya itu perlu budaya, itu perlu budaya. Iya. Para desa sendiri kan sebagai penanggung jawab anggaran ya. Itu kan kalau nggak dikasih pengertian oleh kader-kader, oleh aktivis-aktivis desa, bisa jadi korban juga. Ini harus ada penjelasan, harus ada pemberdayaan untuk anggaran yang realistis. Ya. Seperti itu. Masih juga ya Pak, ya dari tenaga kesehatan gitu. Nah, mau tanya nih sama Pak Dedi nih, sepertinya berpengalaman sekali terkait ibu pasca melahirkan. Nah, Bapak Dedi sendiri dari sudut pandang Bapak itu peran suami dan keluarga dalam pencegahan depresi pasca persalinan tadi kan penting sekali gitu. Iya. Bisa diceritakan kembali mungkin Bapak peran Bapak sebagai suami, misalnya Bapak juga harus sibuk kerja, terus kemudian harus mengasuh anak juga, membagi waktunya seperti apa gitu Pak. Bisa diceritakan pengalamannya Pak? Iya, jadi ya kebetulan sekali memang Mbak ini kan istri juga ya baru sebulan yang lalu melahirkan, Pak. Jadi memang hamil pertama, kedua, ketiga itu ternyata berbeda. Yang hamil ketiga ini yang memang apa namanya itu tadi kayak semacam baby blues. Nah ini memang secara apa pikiran mental itu malah sebelum lahir masih mengandung itu pasca apa namanya sebelum melahirkan itu saya pendampingannya sampai saya bagi waktunya antara periode pekerjaan dan keluarga ini saya ini manage waktu yang betul-betul nih karena saya juga dosen dokter ketika ini mau melahirkan tolong dijaga mentalnya. Cuma itu saja pesannya dokternya itu tolong jaga mentalnya. Nah gimana? Ya caranya saya selalu hadir, saya selalu menemani ini. Jadi kalau saya tinggalnya pun tidak bisa lama, paling 2 jam. Ya. Itu suami siapa? 2 jam. Sampai yang saya lihat sekitar kegiatan luar kota saya jarang berangkat. Itu karena benar-benar menjaga supaya mental istri itu benar-benar moodnya itu bagus terus, stabil. Karena menjaga mood ibu hamil supaya stabil maupun yang pasca melahirkan itu bukan perkara mudah. Iya betul Pak. Iya, jadi kita diam sedikit nggak ngajak ngomong, terus merasa cuekin, udah pikirannya negatif, gitu, pengennya gitu. Diperhatikan. Iya, komunikasi. Ya itu yang saya lakukan. Pasca persalinan itu saya seminggu saya benar-benar saya full, saya di rumah, saya nggak kemana-mana dan memang saya benar-benar dampingi. Karena ya apa namanya benar tadi dikatakan kalau sampai terlambat istilah saya mendampingi takutnya nanti sampai maksudnya depresi saya kaget juga istri saya kenapa kok ini ngobrol sama baginya ini itu apa akhirnya saya tahunya di mana baca KMS. Oh iya. Biasa di KMS penanganan apa namanya penanganan baby blues pasca melahirkan
itu ada apa saja itu ada semua itu. Saya baca perangannya gimana itu, oh itu ya ini ternyata peran suami itu yang paling penting. Sudah berarti ya kita melakukan pendampingan yang ya apa selalu lah intinya kita benar-benar mendampingi istri pasca melahirkan itu betul-betul kita dampingi betul-betul kita ajak ngobrol pengennya apa seperti itu. Ya, terima kasih Pak Nadi. Lanjut, untuk di Kabupaten Kendal sendiri penerapannya itu peraturannya seperti apa? Sudah ada belum terkait ibu pasca melahirkan? Karena ini kan kita tadi sudah bahas nih panjang lebar, ternyata kok banyak yang ibu-ibu mengalami depresi pasca melahirkan. Nanti rencananya seperti apa Pak? Mungkin ada peraturan terbaru atau apa Pak? Bisa disampaikan? Ya, yang tadi kalau hari ini memang kita Masih berdalam. ada perda terkait yang mengatur apa namanya ibu pasca melahirkan, karena memang hari ini fokus kita sebenarnya stunting sama angka kematian ibu dan bayi. Ini yang menjadi sorotan nasional. Kita belum ada nih angka ibu depresi pasca melahirkan berapa nih? Sampai sekarang belum ada survei, belum ada kajian terkait itu ya. Jadi hari ini yang menjadi prioritas nasional, prioritas daerah kita hari ini kan terkait penurunan angka stunting dan kematian ibu maupun bayi. Belum ada ini terkait angka, oh ini angka ibu depresi pasca melahirkan, angkanya sekian, baby blues pasca melahirkan sekian kan belum ada. Makanya kita pun ketika mau membuat peraturan, ya kita ini dasar membuat aturan ini apa ini? Karena parameter yang mau kita tuju pun kan nggak ada. Jadi itu kok stunting, angka kematian ibu bayi kan parameternya ada ini. Dan ini memang sudah menjadi program nasional juga ya. Memang hari ini ya masih batas yang pendampingan itu tadi. Suami. Iya. Dari kader dari kesehatan gitu ya Pak. Kemudian dari tetangganya juga ya harus peduli. Saya juga ada kesampaikan. Ibu pasca melahirkan itu belum bisa menyusui aja itu stresnya. Betul sekali Pak. Nah, itu tadi disampaikan. betul. Nah, istri saya itu sudah balik 3 kali. Itu saja sama awal-awalnya itu si bayi ini nggak mau netek ini ya. Iya. Stres. Saya juga mengalami Pak. Stres ya. Alhamdulillah ada pendamping kesehatan, ada KBP yang istilahnya ikut membantu lah. Ini loh seperti ini tadi sampaikan, ini loh seperti ini dan itu ya berdampak. Sekarang kalau kita pergi kaum bapak-bapak nggak paham gitu. Si bener gitu. Seperti itu. Menarik sekali ya kalau untuk ini ibu depresi pasca melahirkan itu luar biasa sekali ya, pendampingannya memang harus dari kerabat dekat ya. Termasuk paling penting itu adalah suami ya. Iya. Nah, Bapak, saya mau tanya lagi nih, jika ada instansi yang tidak memfasilitasi atau tidak mendukung ibu pasca persalinan itu nanti tindakannya seperti apa? Sepertinya ya semua instansi itu ya mendukung ya ibu pasca melahirkan itu. Maksudnya lintas sektor. Lintas sektor ya. Instansi yang tidak memfasilitasi atau tidak mendukung ibu pasca bersalin. Kelihatannya kan di hari ini kan sebenarnya ya secara aturan memang ibu hamil dan ibu menyusui itu kan mendapat prioritas utama. Contoh terkait tempat duduk, ruang tunggu itu kan sudah ada aturannya. Ini kan aturan dari Kementerian Kesehatan itu sudah ada, termasuk di transportasi, umum. Ini kan sekarang sudah diatur semua, aturannya sudah diatur. Yang tinggal memang hari ini ya terkait kalaupun masih ada instansi yang belum fasilitasi itu ya harusnya nanti bisa ada semacam apa ya Mbak ya, teguran lah, sanksi. Iya, mungkin semacam sanksi karena hari ini lansia, ibu hamil, ibu menyusui itu mendapatkan prioritas terkait tempat duduk,
itu pelayanan apapun itu kan biasanya kan lebih lebih bisa lebih diprioritaskan dan kelihatannya hal ini sudah apa namanya baik instansi atau masyarakat sudah sadar semua terkait prioritas itu karena hari ini sudah banyak nih edukasi yang di internet ada di apa mungkin Instagram Facebook itu kan edukasi kan oh ini tempat duduk prioritas untuk siapa yang sudah banyak konten-konten yang positif seperti itu jadi masyarakat pun hari ini ketika ada ibu hamil, ibu menyusui, lansia itu ketika di pelayanan umum dia kok dijauhkan sudah istilahnya nggak protes lagi itu kok didahulukan enggak sudah apa namanya sudah tahu iya itu baik Bu Anissa, Pak Muhsin, Pak Dedi, terima kasih banyak atas obrolan sehat siang ini. Mungkin nanti Bu Anissa bisa menyampaikan closing statement-nya untuk terakhir kita di obras kali ini. Bisa dimulai dari Bu Anissa? Memang itu bukan kodratnya hamil dan melahirkan. Memang sudah kodratnya hamil dan melahirkan. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga kondisi mental setiap orang berbeda, penerimaan setiap orang berbeda. Ada orang yang diolok-olok biasa aja, ada orang yang diolok-olok tiba-tiba batin. Jadi iya memang sebisa mungkin cerita sama orang terdekat mungkin suami atau keluarga atau mungkin teman yang bisa dipercaya itu yang tugasnya seorang si ibu ini yang untuk setidaknya mengurangi resiko-resiko dari stres apa yang jadi bebannya dia apa yang dipikirkan misalnya bisa digunakan kemudian untuk orang terdekatnya suami atau keluarga didengerin aja didengerin aja ada perempuan tuh butuh 2.000 kata per hari itu kalau depan jauh ya kalau ada kemana-mana nih marah emosional kemudian sedih tiba-tiba nggak produktif nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya cukup didengarin aja deh kalau kita istrinya kita atau ibunya kita atau temannya kita cerita dengarkan aja didengar diarahkan kamu pengen cerita lagi sama aku atau tak cariin tempat bercerita atau psikiater atau dokter atau gimana jadi diarahkan Tadi Pak Fitri luar biasa sekali juara banget ya mungkin kami yang benar-benar aware terhadap kondisi istrinya kadang-kadang baby blues ini dianggapnya orang bersyukur udah dikasih anak kok malah kayak gitu mitos kata-kata mungkin orang tua zaman dulu udah dikasih anak kok harusnya kan bersyukur harusnya kan senang kayak gitu ya jadi justru itu bikin kan tambahan down lagi si ibu ini jadi dengarkan kemudian angkat dan aja ya untuk ya Mungkin dari Pak Dedi bisa menyampaikan closing statement-nya. ya ini untuk teman-teman saya yang ada di rumah ya ini Bibus ini memang bukan fenomena baru. Nah, jadi untuk saya berpesan untuk para bapak-bapak ini bapak-bapak yang hari ini mungkin istrinya masih hamil maupun istrinya pasca melahirkan, tolong istrinya didampingi, didengarkan keluhannya, didengarkan ceritanya supaya kita tidak menyesal di kemudian hari karena kalau tidak di-manage dengan baik terkait kesehatan mental ibu pasca melahirkan maupun ibu hamil ini akan berisiko yang fatal.
seperti itu. Nah, Ya, luar biasa sekali Pak Denny. Pak Mulysin bisa menyampaikan closing statement-nya, Pak? Monggo. Ya, berbeda terkait dengan tema ini, mungkin dari bincang-bincang yang sudah kita lakukan ini, barangkali penting sekali pendampingan bagi ibu-ibu yang pasca melahirkan tapi yang masuk di kata di TKS itu, ya orang miskin. Ini intensitas pendampingannya menurut saya perlu dikuatkan. Di samping bukan berarti kita mengabaikan teman-teman yang sudah lebih sejahtera ya, tapi secara risiko mungkin intensitas pendampingannya lebih dikuati di keluarga itu. Itu rasa. Ya, Itu aja. kita break sebentar, nanti kita akan kembali di closing statement berikutnya. Terima kasih. ada Ini ditayangkannya sekarang 2 hari. Iya. Nanti bisa ada yang lihat ini. Terus itu malah kalau istrinya sebenarnya saya suami yang setia. ya dengan ini Oh enggak. Langsung sedikit aja. Iya. Kayak biasanya yang di mesotnya lepas. Coba aja nanti kalau kita ada teman gini dan saya komen-komennya di ya pasti ya variasi banget. berarti dari ini pakai sekolah praktek atau gimana atau gimana? Cuma ini sama di RSI Pak. RSI. Ya rasio. Saya sudah banyak di RSI itu. Ini sudah terus di kantornya. Ini personalnya Bu Jeki dan bisa sekarang jadi Pak sampai penduduk. Oh iya, siap. jadi notaris. Terus Salam Pak. ahli isinya Mas apa kali? Oh, Jumat. Dulu bisa tapi ada saya sudah di situ. Kalau sore nanti berangkat 10 nanti. Baru bulan Juni ya Mas. Oh Juni. Oh, Sebelum itu ya, Mas? Sebelumnya Ini sama ngajar. Ya. ngajar. Terus. Oh ini dosen. Jurusannya juga dosen psikologi. Paknya di mana Bu? Sepiring, betul mulia. Oh bolong dulu. Tempat tinggal di situ. Di rumah. Oke, kita lanjut. Tinggal penutup ya Mbak. Iya. Mas fokus aku. Oke, dikit lagi. Oke, sudah siap. Kamera, standby. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kembali lagi ke Obras, obrolan sehat bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Tadi Bapak dan Ibu dari narasumber sudah menyampaikan closing statement. Terima kasih Bu Anissa, terima kasih Pak Denny, terima kasih Bapak Mulysin. Baik, saya akan menyimpulkan dari hasil obras siang ini, yaitu cegah depresi pada ibu pasca melahirkan. Untuk depresi dan ibu sendiri itu memang ada perbedaannya ya pemirsa ya. Jadi itu perbedaannya tadi sudah disampaikan sama Bu Anissa, itu jangka waktunya yang berbeda seperti itu ya. Terus kemudian untuk mencegah dari depresi sendiri ini, peran suami sangat penting sekali ya Pak ya. Sangat penting sekali untuk mendukung ibu. Kita sebagai suami, sebagai keluarga harus mendukung, mendengarkan keluh kesah si ibu seperti itu. Karena memang ibu melahirkan ini sangat-sangatlah sensitif sekali gitu ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di sana yang sedang hamil ataupun yang sedang melahirkan,
Monggo, bapak-bapaknya, suaminya, keluarganya juga harus mendukung penuh terhadap ibu yang sedang hamil dan ibu pasca melahirkan. Demikian obrolan sehat siang ini. Kami tutup sampai di sini. Sampai jumpa di obras berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.